Bro, ada pertanyaan dari jamaah. Apa? Kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang, masa kamu gak percaya? Sini lihat sendiri. Dia bilang. Saya bilang, moh aku. Yolah gede lah cilik, kan aku malu. Makanya saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi mbak-mbak ngerobokan itu lo nggak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, difoto nanti diposting. Doakan aja War. Yang kedua apa War? Yang kedua, bagus. Oh belum. bagaimana cara mensikapi hal yang viral seperti Fadhailul Ahlul Bait? Terus nanti misal kita derek satu Habib, kemudian ujuk-ujuk Habib itu bukan Habib. Apa yang dulu pernah Abah Lutfi sampaikan ternyata hari ini terjadi. Itulah kenapa saya itu paling takut dengan orang-orang soleh, karena dikatakan ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Makanya adik-adik hati-hati. Salah satu keberkahan murid itu bila manut dengan guru. Kalau kita berbicara apa yang saya dapatkan hari ini, itu bukan dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas seperti santri-santri pada umumnya, tapi lebih kepada saat saya ngawulo, ngabekti, tabarukan, ngalap berkah kepada guru-guru saya. Saya dulu satu kelas itu 40 orang, 39 orang ngaji seperti pada umumnya, sementara saya ngawulo, ngabekti, tabarukan, sehingga saya tidak sempat ngaji seperti santri-santri yang lainnya. Saya bilang sama kiai saya, kiai, kok saya diperlakukan beda? Kenapa yang lain ikut ngaji di kelas, saya ngurusi ayam di kandang? Yang lain ngaji di kelas, saya harus makani ayam di kandang. Tanggungan saya masih SMP itu saya harus ngurusi 10.000 ayam telur. Makanya santri-santri yang banyak mengeluh gara-gara banyak tugas di dalam, kamu dengerin. Yang lain ngaji, saya harus nimpal telek ayam. Yang lain ngaji, saya harus ngambil telur ayam. Ayam itu kalau 10.000 minimal yang bertelur 80%-nya. Berarti sehari saya ngambil telur itu 8.000 butir. Belum lagi 2 hari sekali nimpal telek pitik. Maka saya pernah dihina sebagai Gus Telek, dan saya bangga menjadi telek. Buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek, pasti menghindar. Orang anak wah telek gitu. Tapi lucunya orang gerobokan ngidak telek malah diambu telek boyo gitu. Kiai saya jawabannya apa? Wis to, kowe iki menengo. Sok wancine iso lak kowe iso. Dan adik-adik tahu, dari 40 santri yang satu kelas dengan saya, hari ini yang ditakdir punya pesantren dan jadi kiai hanya saya sendiri. Itu bagaimana kemudian keberkahan guru itu nyata. Keberkahan guru itu nyata. Nah, yang disampaikan oleh Habib Lutfi saat itu hari ini terjadi. Padahal semua orang itu punya kemuliaan masing-masing. Hari ini ribut soal apa yang paling diperdebatkan? Soal nasab. Nasab habaib. Benar tidak Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Benar tidak Habib itu sama dengan Sayyid dan Syarif atau Syarifah bagi perempuan? Apakah benar hari ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu masih ada? Ini menjadi perdebatan yang sangat panjang. Terlepas Habib itu dzurriyyah apa bukan, saya hakul yakin meyakini bahwa anak turunnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Saya ini keturunan Kanjeng Nabi, Nabi Adam alaihissalam. Apakah keturunan Rasulullah itu ada? Coba kita lihat keterangan dalam kitab Mu'taj. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang, dari 3 hal. Yang pertama,
al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata Imam Al-Ghazali nasab yang gak ada lawan. Berarti apa nih? Berarti duriannya Kanjeng Nabi itu ada. Yang menjadi problem itu adalah apakah benar Habib itu duriyah atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya mengedepankan husnudzon, coba kalau seandainya sekarang orang bilang kalau memang benar Habib itu nasabnya Kanjeng Nabi, ayo tes DNA. Kalau Anda ngomong kepada yang lain silahkan, tapi kalau Anda berani ngomong sama orang sekali berhabib Lutfi, saya tak gebuk cangkemmu. Itu kan su'ul adab. Loh, DNA itu Pak nggak bisa jadi tolok ukuran nasab, apalagi jaraknya sekian lama. Yang perlu kita lakukan meyakini bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada, itu saja. Ini yang dimaksud dengan al-intiha ila syajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik kalau ada Habib, wis beginilah. Saya pernah didhawuhi sama Kiai Jawa, "Le, umpama kowe menghormati Habib kuwi, hormatilah karena nasabnya, bukan karena nasibnya." Kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, sementara orang Jawa, kiai-kiai itu dihormati karena sifatnya, sifatinya. Kalau Habib karena zatinya, kalau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi zatnya. Maka bagi saya ini nggak penting perdebatan antara kiai dan Habib hari ini. Satu, saya nggak mau santri-santri terkontaminasi dengan hal itu. Kemudian yang kedua apa? Menurut Imam Al-Ghazali, al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya, nasab yang terhubung dengan para ulama, yang mana mereka itu adalah ahli warisnya para nabi. Di wilayah ini saja mohon maaf, kiai itu mesti beda-beda kemampuannya. Kenapa? Karena ulama itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa Mbak? Ada 124.000 nabi. Karena nabi itu jumlahnya banyak, ya lumrah kalau turun kepada ahli waris, warisannya beda-beda. Nabi dapat kemuliaan dari Allah, diangkat menjadi seorang raja, Nabi Daud alaihissalam. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Daud menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Mendapatkan warisan Nabi Daud menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ulama mendapatkan warisan dari Nabi Daud menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ada nabi ditakdir kaya, siapa Dik? Sulaiman. Begitu turun Allah takdirkan kiai mendapatkan warisan Nabi Sulaiman. Saya punya teman, punya kiai di Mojokerto, Kiai Asep Mojokerto, kiai super kaya raya. Ada nabi ditakdir gagah, Nabi Musa alaihissalam. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Musa, Gus Maksum pendekar Pagar Nusa, gagah. Ada nabi ditakdir cerdas oleh Allah, Nabi Khidir alaihissalam. Begitu turun dapat warisan, kiai-kiai warisan dari Nabi Khidir, Pak Kiai Said Agil Sirot, cerdas. Gus Bahak, Gus Koyum, orang-orang yang ditakdir mendapatkan warisan Nabi Khidir. Ada nabi miskin, siapa nabi paling miskin? Nabi Isa alaihissalam. Begitu turun ada takdir kiai miskin, mungkin mutin-mutin gerobokan miskin oleh warisan Nabi Isa. Ada nabi ditakdir oleh Allah sebagai nabi tertampan,
Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Loh, warisan ini beda-beda gitu. Maka kalau kita paham bahwa kiai itu warisannya beda-beda, ya kita sebagai santri nggak usah bandingkan. Ojo dibanding. Saya disuruh bersaing dengan Pak Kiai Zuhri, ya mana bisa. Beliau hafid, saya tidak. Beliau alim, saya tidak. Tapi ingat, falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Maka santri itu nggak usah insecure, Dok. Bisa jadi kamu punya kekurangan, tapi ingat, di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Susuk. Makanya nggak ada santri kok, wah aku kok goblok. Bisa jadi kamu di Al-Falahiyah paling goblok, tapi begitu pulang kamu paling alim. Kenapa? Karena satu desa yang nyantri hanya kamu sendiri. Pede saja. Loh, saya itu sering bilang, Dok, mungkin dibandingkan kiai-kiai yang lain, di antara kiai NU, saya mungkin yang paling tidak alim. Mbah Dem mengatakan apa sama saya waktu itu? Santeling, qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Beliau mengatakan kepada para santri dan para gus di Kendal waktu itu apa? Gus Miftah kuwi orang alim tapi manfaat. Saiki oke wong alim malah orang manfaat. Maka kalau saya dibilang Miftah goblok, saya jawab oh tenan. Harusnya yang malu kamu yang alim-alim, sing goblok manfaat. Mosok kowe sing alim ora manfaat. Kalau orang bilang begini, Miftah itu hanya menang viral. Kalau viral itu dikatakan hanya, mbok kowe melu viral, wong nyatane rupamu ya ora viral. Saya mau tanya, apakah viral itu bisa didesain? Nggak bisa. Nyatanya banyak orang viral nggak viral. Miftah sing orang alim bentahun viral. Opo-opo viral, ngaji ning gereja viral, ngislamke Mas Dedi viral, ngaji ning lokalisasi viral. Kemarin apalagi yang terakhir saya diajar itu, lelang Blangkon viral, TPPU menerima aliran dana korupsi, maling, gara-gara Blangkonnya dibeli 900 juta. Saya itu jual Blangkon tidak hanya sekali ya, saya jual ke Blangkon berkali-kali, dan harganya ratusan juta terus. Coba santri, Blangkon bisa laku 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi kok isinya ilmunya goblok ini loh isinya. Orang itu kalau seneng dan itu berapapun dibeli. Saya kemarin haji tahun 2022, insya Allah tahun ini saya berangkat haji lagi. Saya doakan adik-adik semuanya segera dipanggil oleh Allah. Lah urung rampung wis amin kok ini. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Pas tahalul ya, saya bareng pengusaha. Saya tahalul, cuman saya potong ujungnya doang. Cek. Teman saya pengusaha bilang begini, Gus, boleh nggak rambutnya saya potong semuanya? Saya bayar, mau saya bawa pulang rambutnya Gus Miftah. Saya bayar. Saya tanya, Anda mau berani bayar berapa rambut saya? Saya bayar Gus $100.000. Itu kalau dirupiahkan berapa deh? 1,5 miliar. Orang itu kalau seneng Pak, ya samalah dengan joglo yang ada di gerobokan Blora, karena dianggap barang antik, mahal. Mau orang beli Blangkon saya 900 juta karena Blangkon saya punya sejarah dan orangnya seneng sama saya. Terlepas uang yang untuk beli itu uang apa saya nggak boleh tanya. Tahu dalam fikih nggak ada kepentingan kita ada orang beli, saya tanya uangnya dari mana, nggak diperkenankan malah. Blangkon saya dibeli 900 juta, jadi masalah viral lagi.
Dia lupa rambut saya saja mau dibeli 1,5 miliar. Kan saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya santri Al-Falahiyah, kalau Anda pengen mahal, jadilah 2 hal. 1, jadilah orang yang beradab tinggi, karena as-sarafu bil adabi la bin nasabi. Atau jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kenapa kok kayu jati itu yang tua-tua mahal? Karena langka, antik, mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Loh, kok kiai lonte? Kiai larang goblok. Nah, al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga adalah al-intima ila ahli sholah wal masyhur wat taqwa. Nasab yang terhubung sampai kepada orang-orang yang soleh dan takwa. Kalau saya pribadi, mohon maaf adik-adik ini, yang Anda merasa, ibu-ibu yang merasa nasabnya tidak bagus umpamanya, saya itu justru malu ketika berbicara nasab. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi di saat ada orang hebat, dia akan mengatakan, mbah saya dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia berkata seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ini tantangan bagi para Gus. Anda jangan pernah mengatakan bapakku punya pesantren besar. Dul, persoalannya yang punya pesantren itu bapakmu, bukan kamu. Bapakku kiai top. Harusnya kamu malu. Sing top itu bapakmu, dudu raimu. Loh, ini beneran supaya Anda yang merasa punya bapak kiai macam-macam, Anda tidak berlebih-lebihan. Justru harusnya beban mental. Bapakmu orang top kok kamu tidak top, harusnya kan beban mental. Makanya nyuwun sewu nggih, saya dulu mau dipek mantu sama kiai top. Miftah, tapek mantu le. Saya waktu itu mau jawab enggak, kok enggak enak. Saya bilang, mohon izin Pak Kiai, kula badhe istikharah riyin. Padahal nolak halus. Makanya mas-mas santri kalau senang sama cewek diistikharoi. Kalau ada 2 cewek yang kamu cintai, kamu istikharoi. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem mus istikharah ora ana sing gelem, merongos kowe tak kandhani. Akhirnya nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau saya lebih kejam dari itu. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Santri yo galau. Kayak kemarin Ramadan saya di WA sama orang, Gus Miftah, boleh nggak di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kuah bakso? Lah, ini pertanyaan apa tadi aku? Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Makanya besok Ramadan adik-adik berbukalah dengan yang setia, bukan dengan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Akhirnya waktu itu saya matur kayak, boten. Padahal ini kiai top. Yang ada di benak saya waktu itu apa? Ini problem. Kalau saya menikah, istri saya anaknya kiai top, problemnya 2.
Kalau saya bisa ngetop, orang akan bilang, ya lumrah Miftah kayak iso ngetop, wong duwe maratuwa top. Tapi kalau saya nggak bisa ngetop, orang akan bilang gobloke Miftah, duwe maratuwa top kok mantune ra iso ngetop. Maka saat itu saya bilang, ya Allah, kula mboten usah duwe bojo anake wong top, anake wong biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Karena waktu itu walaupun bapak saya kiai desa, saya miskin. Karena saya nggak pernah minta kiriman uang dari orang tua saya. Ketika saya menikah, saya keadaan paling miskin keadaan saya waktu itu. Walaupun mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Dan saya paling nggak pede kalau ngomong mbah saya. Saya itu bisa menyebutkan nama mbah saya sampai urutan ke-18. Coba bisa nggak menyebutkan nama mbahnya sampai ke-5 saja, ngacung tak kasih uang. 5 saja. Bapakmu sopo, mbahmu, buyutmu, canggamu, siapa? Saya hafal sampai urutan mbah saya ke-18. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyo Nawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo, di Pondok Pesantren Tegalsari. Itu dulu pesantren terbesar di tanah Jawa. Mbah Muhammad Besari, Tegalsari, Melarak Ponorogo, Enjetis Ponorogo. Mbah Muhammad Besari, mbah saya nomor 9, punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban Mediun. 10. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. 11. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. 12. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. 13. Pangeran Demang punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. 14. Susuhunan punya bapak namanya Panembahan Praworo. Berapa? 15. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. 16. Punya bapak namanya Raden Patah. 17. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. 18. Tapi saya malu mas ngomong mbah saya. Tahu sendiri Prabu Brawijoyo itu siapa? Raden Patah, Demak, Sultan Trenggono. Jauh ke bawah Muhammad Besari. Ini gurunya Kiai Tanah Jawa. Punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari punya santri, kelasnya siapa? Ronggo Warsito. Diponegoro. Saat Diponegoro mondok di Tegalsari, beliau masih menggunakan nama Ontowiryo. Adik-adik tahu siapa nama kompletnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ada yang langsung hafal, tak kasih uang 1 juta. Diponegoro. Saya malu kalau ngomong mbah saya apa? Mbahku santri ini di Ponegoro, duwe santri Ronggo Warsito. Gus Miftah duwe santri Purel. Kan perbandingannya jauh, makanya saya malu ngomong mbah saya. Nah, maka saya pikir Bapak Ibu, perdebatan antara habaib dengan kiai ini tidak produktif, Pak. Dan ini cara efektif untuk membancurkan Indonesia melalui menghancurkan Nahdlatul Ulama dengan cara mengadu domba. Sudahlah santri-santri berhusnudon saja. Saya gini deh, Anda boleh mengidolakan satu kiai, tapi bukan berarti menghinakan kiai lainnya, nggak boleh. Walaupun saya dulu Kiai Nyuwun Sewu, Habib Lutfi bilang begini sama saya, nak, kamu besok akan ketemu satu saat di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya waktu itu mikir, masa iya
Dan ternyata benar, Pak. Berebut pengaruh macam-macam. Cuman bagi orang yang alim dan soleh, hasud itu produktif. Artinya produktif apa? Satu keluarga umpamanya, Pak Kiai dua anak 5, rebutan pesantren bapaknya. Akhirnya ada yang kalah. Yang kalah hasud, pergi dari pesantren. Karena hasudnya orang alim, dia bikin pesantren di tempat lain, maka produktif. Kan biasanya begitu ya. Ono pondok siji, anake 5. Rebutan, hasud kan, saling menjelekkan. Yang kalah akhirnya terlempar keluar. Tapi hebatnya atas izin Allah, hasudnya para kiai justru produktif, menghasilkan pesantren di tempat lain. Hebatnya seperti itu. Tapi kalau bagi orang bodoh, hasud itu bahaya. Saling menjelekkan, orang terima, saling santet-santetan. Ini di situ. Nah, saya dulu pernah dibilang begini sama beliau, hati-hati le ya. Kowe kudu ngerti wae. Hasude kiai ku lebih gede dibanding hasude santri. Maka saya dulu ketika ceramah di gereja itu yang marah sama saya termasuk para kiai. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Mohon maaf kiai, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Adik-adik santai saja, gak usah banding-banding ya nduk ya. Ya anak yang hafid, anak sing soleh, anak sing kentir kayak Gus Miftah, ya beda-beda. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah untuk ngurusi anak-anak artis dan selebritis. Insya Allah tahun ini saya berangkat haji sama teman-teman artis. Saya besok akan berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya bareng sama Raffi Ahmad, saya bareng sama Nagita Slavina. Yang itu tidak banyak Kiai NU bisa melakukan itu. Saya dulu awalnya deket sama Raffi, orang bilang ah Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas, akhirnya ditampani sama Ustadz Wahabi. Orang bilang, loh kok sekarang Raffi sama orang Wahabi? Gimana Gus? Yo goblokmu. Biyen Raffi tak openi, kowe ngomong aku sok ngartis. Sekarang Raffi diopeni sama orang Wahabi, kamu bingung. Ini tadi loh, hasudnya ini lo nggak ketulungan. Tapi apa? Habib Lutfi bilang sama saya, le kowe posom budek, posom micek, lanjutkan. Alhamdulillah, saya sekarang punya circle di Jakarta pengajian artis besar. Rondo-rondo do melu aku kabeh nduk. Nama-nama seperti Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Bahkan artis yang menjadi idolanya orang Gerobokan ngaji ikut saya. Siapa? Lucinta Luna. Wahyu nduk. Nang begitu tak rangkul, busine metu tungul ngono. Lanang. Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab, nanti adik-adik silakan bertanya. Yang tanya tak kasih hadiah, tak kasih kaos, tak kasih uang. Satu pertanyaan tak kasih uang 300.000. Lumayan. 300.000. Oh begini, yo men to tangan-tanganku dewe ngopo ya. Yang kemudian ujungnya kalau ini tidak segera dihentikan apa? Ini akan mengancam kesatuan bangsa. Ini akan mengancam merah putih. Di saat saya kesana kemari diperintah sama presiden untuk melakukan orasi kebangsaan. Pak Kiai, ini saya lakukan atas langsung perintah presiden. Gus Miftah, tolong berikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak di sekolah, di kampus-kampus. Dan kebetulan saya itu anak muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan presiden. Maka kamu harus pede, anak NU itu mampu deh. Terakhir saya kemarin diundang presiden di acara forum silaturahim ketua umum partai, dihadiri sama presiden. Dalam waktu 5 menit Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya mimpin sholat duhur. Makmumnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi tak pimpin manut. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden jawab sami'na wa ata'na.
Saya batin cie manu cie. Saya takbir, presiden ikut takbir, saya rukuk ikut rukuk, saya sujud ikut sujud. Indonesia 5 menit yang mimpin saya. Begitu saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Presiden juga ikut, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya bilang, cie cie cie. Lah, beliau bilang sama saya, sampaikan kepada anak-anak, bagaimana kemudian kita harus rukun, walaupun kita berbeda. Allah takdirkan bangsa ini hidup di antara 17.000 lebih pulau. Lebih dari 1.700 suku bangsa, lebih dari 739 bahasa, ada 6 agama yang sudah terbukti kita bisa rukun dengan ideologi yang sama karena kita memiliki kesamaan dalam hal PBNU. Apa itu? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Lah ini harus kita pertahankan. Jangan sampai isu hari ini antara Habib dan Kiai justru menghancurkan kebinekaan itu. Akhirnya merasa paling benar dengan menyalahkan orang lain. Makanya kemarin tanggal 3 Mei Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Haji Prabowo Subianto datang ke pondok saya. Saya sengaja menghadirkan sahabat saya pendeta top dari Jakarta, namanya pendeta Gilbert Lumindong. Di hadapan 6.000 jamaah saya minta pendeta Gilbert untuk ceramah. Mungkin itu pengajian besar yang ceramah pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta ceramah. Waduh, saya ngomong apa Gus? Kan pendeta ceramahnya begitu, begitu naik ke panggung, selamat malam saudara-saudara. Tapi ini indah. Toh dia juga tidak mengatakan, wahai orang Islam, kamu sesat. Agama yang paling benar Kristen, agama saya. Enggak. Malah saya guyoni, dia datang saya kasih nasi Arab, nasi mandi, nasi kebuli. Langsung saya bilang, ayo pendeta dimakan, beliau makan. Begitu makan saya bilang, hati-hati pendeta, ususnya mu'alaf, saya bilang. Mangan sego Arab, malah kita ketawa-ketawa. Maka adik-adik, salah satu yang perlu kita contoh dari kiai-kiai Ahlus Sunnah adalah rasa cinta mereka di dalam berbangsa dan bernegara. Betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Maka jangan sampai bangsa ini terkoyak hanya gara-gara kita berbeda. Toh hidup itu adalah pilihan masing-masing. Kamu hari ini menentukan sebagai santri Al-Falahiyah, kamu harus pede bahwa santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden seperti Gus Dur, santri bisa menjadi anggota DPR. Siapa? Umpamanya Gus Imin, Cak Imin. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi gubernur, Khofifah Indar Parawansa. Santri juga bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Mungkin seperti itu Mas Alid. Saya sambil istirahat. Adik-adik mau tanya silahkan. Tanya soal kebangsaan, soal santri, soal apapun. Tak kasih uang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Nurul Fauzia. Kelas berapa? 10 TKJ. TKJ itu apa? Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer. Oh, tak pikir tukang sakit jiwa. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? TKJ. Fauzia. Di bawah. Pengen jadi apa bisa kalau besar? Pakai mic, cekel mic. Wah, isa ngene lho yu. Insyaallah. Pakai mic. Insyaallah pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, mudah-mudahan jadi pengusaha biting. Apa pertanyaannya, Fauzia? Apa yang dapat diterapkan untuk generasi muda yang sudah terpapar radikalisme? Kita baca Al-Baqarah 2:1-4. Berapa itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan
wasaton. Itu Al-Baqarah ayat berapa, Dok? Al-Baqarah itu ada berapa surat? Ada berapa ayat? 286. Berarti itu ayatnya 143. Allah perintahkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah perintahkan kita untuk menjadi umat yang wasatiyah. Wasat itu bahasa modernnya moderat. Umat yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Lah, kalau sudah ada pelajar yang terpapar seperti itu, segera kalau dia terlalu ke kiri ditengahkan, kalau dia terlalu ke kanan ditengahkan, digiring. Lah, caranya bagaimana? Al ilmu bila saykhin fasaykhu syaiton. Ilmu itu tanpa guru-gurunya setan. Tapi ingat, salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Lah banyak hari ini orang terpapar tuh gara-gara apa, Pak? Gara-gara salah milih guru. Makanya kamu berada di pesantren Ahlus Sunnah gini, insya Allah kamu nggak akan salah guru. Amin. Nah, kalau ada teman seperti itu tolong dinasehati supaya dia tidak salah paham atau pahamnya salah. Ini yang sekarang banyak ada di Indonesia. Kayak saya kemarin dihujat gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Tetangga saya itu pendeta, Pak. Lingkungan saya itu 60% Katolik. Jadi kalau saya Idul Fitri sebelum ribuan jamaah datang ke pondok saya, yang mengucapkan minal aidin wal faizin pertama kali itu pendeta. Begitu juga sebaliknya kalau Natal datang, saya mengucapkan selamat karena rumahnya tepat di samping rumah saya. Jadi selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Begitu saya mengucapkan selamat Natal, orang bilang Miftah jadi Kristen. Teman saya yang radikal itu, Miftah Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, masa hanya gara-gara ucapan itu saya menjadi Kristen? Enggak juga. Kemarin hari ibu saya mengucapkan selamat hari ibu, saya juga tidak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Kamu yang jomblo mengucapkan temanmu selamat menikah, kamu tetap jomblo. Lah, otak-otak seperti itu yang perlu dimoderasi. Menganggap tafsirnya paling benar, menganggap pendapatnya paling benar dan menyalahkan orang lain. Dari ciri-ciri orang radikal itu salah satunya adalah menganggap tafsir agamanya paling benar dengan menyalahkan tafsir agama orang lain. Padahal nggak ada satu mufassir pun, sealim apapun yang berani klaim bahwa tafsirnya paling benar dan mewakili apa yang Allah inginkan. Orang-orang. Contoh, saya dihujat gara-gara menyanyikan lagu Padamu Negeri. Itu katanya lagu musyrik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Jaga sembung makan sego pincuk, nggak nyambung. Lanjut mbaknya. Masih dulu aja, masake santri tua kayak. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Jenenge Khairul Anwar, sebaik-baik cahaya. Ini rupanya kok ireng gini. Sabar War, sabar. Anwar ini wajahnya jelek, ini pakai topeng. Aslinya ya lebih jelek. Tapi santai, War. Anaknya Nabi Adam itu kan kawin silang. Kalau cowoknya ganteng, itu istrinya jelek. Kalau cowoknya jelek, istrinya cantik. Kan Anwar wajahnya jelek. Insya Allah besok istrinya remuk. Sabar War, sabar. Anwar kelas berapa? Oh guru toh. Tapi kan santri gerang men. Mas Anwar dari mana, Mas Anwar? Perwakilan dari Pondok Pesantren Fadlullah. Fathullah. Asli mana, Mas Anwar? Asli Gubuk, Grobogan. Gubuk Grobogan. Sudah punya istri? Belum. Oh belum. Pangestunipun.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ar-Rum 21. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau Anwar nggak punya pasangan jelas Anwar bukan manusia. Wah, iki terupane ya Allah. Tapi santai War. Insya Allah kayak Mas Anwar ini jomblo. Jomblo itu free hatin. Mas Anwar tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Ya, zombie itu jalannya rame-rame karena kalau sendirian kayak Anwar namanya jomblo. Mudah-mudahan jodoh Mas Anwar hadir di sini. Amin. Salah satu di antara mereka. Amin. Kayaknya Sekar Kinanti. Aku seneng lah ketemu tak jomblo, seneng banget aku, sumpah. Mas Anwar usianya berapa? 25. Oh, 25. Kok remu tua banget, Bang? buat apa memandang rupa? Iya. Bagaimana kita mencintai Tuhan yang tanpa rupa? Iya. Santai aja War. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Sabar War. Sabar. Sabar itu baik, sabar itu bagus, sabar itu indah. Indahnya kapan War? Ya sabar saja. Akan datang satu saat Anwar akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Amin. Amin War. Amin. Ah, telat malaikatnya minggat War. Napa Mas Anwar pertanyaannya Mas Anwar? Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kenapa Master Dedi mboten diajak mriki? Jelas Master Dedi nggak mau kesini mergo mau ketemu rupamu War. Mas Dedi itu tiap hari kesibukannya podcast, tambah dia sekarang mendapatkan jabatan baru, Letkol Tituler TNI AD. Jadi Letkol kayak semacam Dr. Honoris Causa gitulah. Itu juga berlaku di teman-teman militer, namanya Letkol Tituler. Usulan dari Pak Menhan Prabowo melalui Pak Kasat Pak Dudung. Saya insya Allah besok malam ketemu Pak Dudung di Semarang. Doakan saja Mas Dedi. Kemarin tanya begini, Gus minta nggak mengarahkan Mas Dedi jadi ustadz. Lah ini salahnya orang Indonesia. Kalau artis itu jadi mu'alaf, langsung kadang-kadang jadi ustadz. Saya bilang, Gus kenapa Mas Dedi nggak diajak berdakwah? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lah dakwahnya Mas Dedi itu melalui podcast, melalui YouTube. Kebetulan subscriber dia banyak 20 juta lebih, sama dengan Anwar lah 20 juta lebih. Lah dakwahnya Mas Dedi War itu melalui podcast, melalui medsos. Saya malah nggak setuju kalau Mas Dedi itu jadi ustadz. Bukan masalahnya ini, tetapi aku kok kepiye itu. Aku gurune kok itu. Susah. Kalau pakai peci nggak pantas. Gitu. Mas Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Makanya kemarin marah-marah sama saya ditawari bintang iklan. Saya bilang saya mau jadi bintang iklan, asalkan bareng sama Deddy Corbuzier. Akhirnya tak bawa ke Mas Dedi, ayo bro jadi bintang iklan. Iklan apa? Sampo, matamu dia bilang. Aku rambut randuwe iklan sampo. Mas Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut tadi itu. Doakan aja War, mudah-mudahan Mas Dedi istiqomah. Saya dibilang, Mas Dedi kok sholatnya masih
belum bagus. Alah, santai aja. Abu Bakar itu sholat setelah 14 tahun. Padahal sing Islam kayak Kanjeng Nabi. Deddy Corbuzier ini mau miftah. Wis lumayan. Orang kayak gitu gelem masuk Islam. Dulu begitu masuk Islam yang ditanyakan apa sama saya? Gus, tanyain Mas Deddy, sudah sunat apa belum? Lah, saya takut wong wedok meneh iki lha urusan iki apa aku. Akhirnya saya ketemu Deddy karena amanah, saya bilang, "Bro, ada pertanyaan dari jamaah. Apa? Kamu sudah sunat apa belum?" Dia bilang, "Masa kamu nggak percaya? Sini lihat sendiri." Dia bilang. Saya bilang, "Moh aku. Yo lah gede lah cilik kan aku malu." Makanya saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi mbak-mbak ngerobokan itu lo nggak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, difoto nanti diposting. Doakan aja War. Yang kedua apa War? Yang kedua, bagus. Oh belum. bagaimana cara mensikapi hal yang viral seperti Fadhailul Ahlul Bait. Terus nanti misal kita derek satu Habib, kemudian ujuk-ujuk Habib itu bukan Habib, nonton bagaimana? Terima kasih. Ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Tapi memang Anwar ini gambaran problem Ustadz Jawa kalau masuk di TV, Pak. Itu rata-rata mereka terkendala di masalah bahasa, karena memang banyak bahasa Jawa itu yang nggak ada bahasa Indonesia. Contoh kunduran truk, apa bahasa Indonesianya? Keterbelakangan truk. Apa truk ini kentir kok keterbelakangan? Nguyuh anyang-anyangan. Gak ada, masa kencing tawar menawar, kencing macrit-macrit. Mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Kalau bahasa Jawa nggak bisa loh. Lah, bahasa Indonesia cuma satu kalimat mencuci. Bahasa Jawa, beras kuwi dipususi, piring diisa-isai, baju digumbai. Oh itu podo-podo. Oh, bahasa Jawa bandingkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dari menanam sampai jadi nasi namanya cuma satu, rice. Bahasa Jawa beda-beda. Sing ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya tetap rice. Gabah siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling menjadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego siji jenenge upoil. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Bisa jauh. Makan tuh bahasa Arabnya cuma satu, akala yakulu kul, Romo Yai yakul, Ustadz yakul, tukang syuting yakul, Anwar yakul. Kalau bahasa Jawa, oke, dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, giling, nyosor. Beda-beda. Mbah Yai Zuhri nembe dahar enak. Anwar gagelak wis beda. Anwar badok wis beda. Tapi Anwar ini tipe cowok setia loh. Apa cirinya? Kamu lihat dari kumisnya. Kalau kamu punya kumisnya. Kalau kamu besok punya suami berkumis kayak Anwar, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Iya. Niki sengaja mboten kula cukur, Bang. Ngapa? Karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya tak lagi sama. Iya. Kalau di Jogja itu duwe kumis lan dijinggot jerene kaya lele. Lan dijinggot lan kumis jerene kaya wedhus. Tak bales. Kamu juga pengen mau dapat quote dari saya lagi?
Oke, War, oke, santai aja, War. Nih, kowe jiji meneh soal kumismu apa? Sampun. Oh, sampun. Ngomongnya ra iso. Angkala yakul kabeh yakul. Nah, fenomena yang hari ini sedang viral, Mas Anwar, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Apa yang kamu lihat di medsos itu belum tentu benar, tapi kalau kamu tanya sama kiai insya Allah benar. Lah, dalam menyikapi hal-hal yang viral, saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Sekarang di gara-gara medsos semuanya orang bisa berpendapat, ngomong dewe diposting dewe, malah kayak orang kentir. Lah, yang kemudian menjadi sialnya apa? Justru yang viral-viral itu Mbah Yai nyuwun sewu, kadang-kadang yang tidak mutu. Cewek seleb TikTok makan babi pakai bismillahirrohmanirrohim, viral. Saya komentar karena saya diminta sama wartawan untuk memberi respon. Saya bilang, kullu ummati, kata Nabi, mu'afan illal mujahirin. Setiap umat itu akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Mujahir itu adalah orang yang berbuat dosa dengan bangga dan terang-terangan. Allah sudah menutupi aib hambanya, justru dibongkar sendiri oleh hambanya. Maka saya bilang, orang ibadah dipamer-pamerkan saja itu nggak bagus, apalagi bermaksiat. Bangga kok dengan kemaksiatannya. Tapi dengan fenomena hari ini saya bilang, kamu berbuat baik silahkan diposting, nanti pamer Gus. Kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali, sesuatu yang ditampakkan belum tentu riak selama dia bisa menjaga hatinya. Kayak orang bersedekah diposting. Saya ditanya sama Raffi Ahmad, boleh gak Gus? Boleh. Wong bersedekah itu boleh bilaili wan nahar, boleh siang hari, malam hari atau siang hari, sirra wa alaniyah, boleh siri tersembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan sedekah boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet, itu yang nggak boleh. Wongnya ya teko ya melu guyu, biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya putih insya Allah luweh parah. Jadi kalau ada kondisi seperti itu Mas Anwar, kamu tanya kepada ahlinya, iki bener Habib napa mboten? Salah satu marojek saya kalau tanya ini Habib atau bukan, yang bisa menjelaskan dengan sangat rinci adalah Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, itu ya Mas Anwar ya. Mudah-mudahan Mas Anwar segera berjodoh, pulang dari sini langsung menikah dengan janda anak 15. Sejumlah-jumlahnya Anwar segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, amin. Pas iya. Harusnya Anwar bilang begini sama Zahra, Dek, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Oh Noah, kayak Iwar. Indonesia merdeka karena bersatu, Bang. Bukan berdua. Iya, cuaks. Maka kita doakan mudah-mudahan selama-lamanya Anwar bersatu. War, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan ya?
Sakewar. Anwar pasti akan bilang, masa Anwar jomblo, truk saja gandengan kok. Kamu jawab apa? Justru yang gandengan tuh rawan kecelakaan. Nah, jomblo juga keren, buktinya apa? Ferrari. Ngono war. Yes. Bagaimana menyikapi tahun politik? Lah ini yang membuat saya khawatir. Saya tertarik dengan ceramahnya Pak Prabowo di tempat saya kemarin. Udahlah, kita bangsa Indonesia nggak usah tegang-tegangan, nggak usah saling menjelekkan, semuanya calonnya bagus. Mungkin besok calon presiden ada 3, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mas Anies Baswedan. Kalau Anda posisinya sebagai saya itu pasti repot. 3-tiganya teman saya, sahabat saya. Saya dekat banget dengan Mas Prabowo, saya dekat dengan Mas Ganjar, saya dekat dengan Mas Anies Baswedan. Tapi apa? Hidup itu pilihan deh. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, soal iman pun Allah tawarkan secara demokratis dengan konsekuensinya masing-masing. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, dengan segala konsekuensinya. Begitu orang punya pilihan agama yang berbeda, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kalau Zahra tidak pengen agamanya dihina, ya jangan menghina agama orang lain. Maka Nabi mengatakan apa? Hendaklah seorang anak tidak menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, emang ada Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Lah besok kita punya pilihan masing-masing. Dalam berbusana saja kita punya pilihan. Zahra pakai jilbab hitam, Anwar wajah yang hitam. Santai aja, kamu cewek-cewek yang wajahnya hitam santai saja. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Lah iya toh, tidak harus putih tapi harus perempuan. Anwar harus paham, cewek itu hobinya cuma 3 war: ngemil, ngemol, ngomel. Makanya kalau kamu pengen dapat cewek cantik, ya kamu harus membuat cewekmu ngemil, ngemol, dan siap-siap diomeli. Karena perempuan itu karakternya satuan. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Lu mbok tenan, mbok bojone kiai gitu, senengane ngonek-ngonek kiai. Gitu kiai. Sak pinter-pintere kiai nduk, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Jangankan kiai, polisi, tentara sing diseragam, lak ning kantor galake romo. Neng omah ketemu bojone, kik. Iya mama, Mbok takono Pak Kapolsek lho. Lah ning dalan ya kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadak. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Iso remuk wong lanang kok. Makanya lah awakmu pengen ngerti madu asli apa palsu, takono aku ahline madu. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu mengandung gula. Madu taruh botol dikocak-kocak goyang, palsu mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ra percaya jajalan jadi kerawus raimu. Mbokmu itu kok menangane ra umum ing gumun. Mila ora seneng aku karo wong lanang. Jadi beda pilihan itu biasa-biasa saja. Maka saya harap anak-anak pemilih pemula besok itu jangan sampai gara-gara pemilu itu merusak kerukunan di antara kita. Pemilu itu ora wajib, rukun hukumnya wajib. Kalau diambil kemudian lebih afdal yang mana, saya memilih rukun. Kayak kemarin mau Idul Fitri, saya ditanya, Gus, yang masuk surga besok yang mana? Yang lebaran hari Jumat apa hari Sabtu? Goblok, hubungannya opo? Dino Jumat yo ento, dino Sabtu yo ento, yo rando.
Wong Idul Fitri ki hukumnya sunnah loh, rukun hukumnya wajib. Jangan sampai hanya gara-gara beda Idul Fitri kita bermusuhan. Arep ngonekke mercon dina Jumat yo karepmu, Setu yo karepmu. Tapi ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Mangi ya, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Bisa picek matanya gitu. Sama kayak saya bilang, orang salah paham, mendoakan orang mati hukumnya haram. Nih, Anwar tak doakan mati gue, mati ya haram, nggak boleh. Sama haram hukumnya orang ziarah di kubur, itu haramnya. Yang boleh ziarah kubur, bukan orang ziarah di kubur. Jadi yang slow-slow saja dulu. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan seorang tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka Anwar katakan kepada Zahra, Dek Zahra, mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku pada Zahra lillahi ta'ala. Iya, Anwar. Apa war? Ada yang lebih bahaya dari gendang dangdut. Apa? Gendang telinga tanpa sekalipun mendengar kabar darinya. Iya. Tapi War, kamu harus belajar hidup dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang sangat istimewa, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Wis War, sak modarmu War. Ya, terima kasih untuk adik-adik. Mas Ali dikasih kaos Mas Ali. Ya, tak sangoni. Anwar tak kasih uang untuk mahar Zahra. Iya. Kurang rai siji, loro, telu, Mbak, iki nanti. Ya. Adik, siapa tadi namanya? Nurul Fauzia. Punya Zara kamu yang ngasih, Mar? Iya, yojo, ini Mbak Zara. Ya War, baik War. Ya War. Sarungnya gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya foto sini, foto sana. Allah, kuale goblok. Ya, inilah Anwar yang telah tercemar di dunianya. Terkenal kok tercemar. Makasih Mbak. Sudah apa lanjut? Sudah ya, capek aku. Nah, gitu deh ya. Ayo, Mas, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tile. Gimana kabarnya Pak Tile? Alhamdulillah baik. Ya baik. Nama saya Aksaka Muhammad Nasiwa. Aksaka Muhammad Nasiwa. Panggilannya Dewa Siwa gitu. Aksaka Pak. Oh, Ataka. Kelas berapa Aksaka? 7. Oh, 7. Besok pengen jadi apa kalau besar? Insya Allah jadi dokter. Dokter. Kalau saya lihat ini kayaknya jodohnya Anwar. Jodoh untuk membuat pesantren ngono loh. Apa Mas Asaka pertanyaannya?
Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam kehidupan sehari-hari? Kamplengi wae kesuwen. Ada bahasa begini Mas, asaka. Asaka apa ataka? Atsaka. Asaka, pakai sa ya, asaka. T. Lah ya asaka itu TS, asaka. Kan tulisannya TSAK, asaka. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia mungkin atsaka bisa. Bisa karepmu lah jeneng-jenengmu. Ijhad wala taksal fan nadamatu limay yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malas. Dan penyesalan itu Mas Atsaka pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Lah makanya kenapa orang Jogja itu kalau bikin belangkon mentolnya di belakang. Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Gak ada orang seumpamanya menjadi kiai seperti panjenenganipun Kiai Zuhri itu dulu di pondok pesantren kok malas-malas ngapal Quran karena bersungguh-sungguh ya alhamdulillah hafid kemudian diangkat derajat kan udah Allah janjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Untuk bisa diangkat derajatnya oleh Allah harus beriman, harus memiliki ilmu pengetahuan. Mana bisa kamu memiliki ilmu pengetahuan kalau kamu tidak bersungguh-sungguh? Ya kan? Ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kamu harus ingat itu. Sehingga kamu bersungguh-sungguh belajar. Masa depanmu tidak tergantung siapa bapak ibumu. Masa depanmu tidak tergantung siapa gurumu. Tapi masa depanmu ada di tanganmu. Maka dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Asaka hari ini kiai masa depan, asaka hari ini dokter masa depan. Oh, no. Amin. Amin. Tapi itu dokter ojo gaya-gaya. Dokter itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Buktinya Gus Ina punya teman dokter. Kalau memang dokter itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Nyatanya saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budak. PD semangat belajar, mudah-mudahan jadi dokter, amin. Ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nurul Lailatus Safira. Nurul Lailatus Safira. 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 Apa coba artinya Safira itu? Safar. Nah, wong senengannya melaku. Berarti yo codot. Cita-citanya apa Safira? Insya Allah penghafal Al-Quran. Masya Allah, hafidatul Quran, amin. Kenapa pengen menjadi penghafal Quran? Kenapa? Kenapa? Oh, pengen mendapatkan perhatian dari Atsaka. Ya Pak Duk, pertanyaannya Pak Duk. Masuknya budaya asing di Indonesia membawa banyak perubahan dan pengaruh kurang baik untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya? Blackpink, ngono ya. Saiki wong brobokan nonton Blackpink. Begitu mulai melu-melu penampilannya kaya Blackpink. Ya Allah, ilang pinge garek Blacke. Saya itu sumur yang ngaji teng Hongkong, TKI perempuan itu. Saya bilang, kamu cari uang di Hongkong itu boleh. Tapi kamu nggak usah ikut-ikutan budayanya cewek Hongkong. Ya kalau cewek Hongkong pakai pakaian seksi, Pak Camat, Pak Kapolsek, pantas mau mulus-mulus putih-putih. Lah bocah gerobokan, ya Allah. Melu-melu nggak guyuken sih kaya bocah Hongkong. Yang terjadi apa? Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkai meletek. Kita harus pede dengan budaya kita sendiri. Kulo niku kaget ya. Yang haji tahun kemarin 5 kilo dari Masjidin Nabawi itu masih masuk tanah haram. Ada cewek tidak berjilbab. Saya lebih kaget lagi, umroh terakhir kemarin akhir tahun, ada mbak-mbak tidak berjilbab di depan Masjidil Haram, di depan
Hotel Darut Tauhid Intercon. Saya langsung, ya Allah, istri saya itu sampai mau rekam nggak berani. Kok iso-iso nih? Yang pengen saya sampaikan apa? Dalam berfashion, cewek Indonesia itu melu-melu wong Arab. Nganggo burqa, nutup raine nganggo burdah. Burqa. Nganggo cadar. Orang Arab budayanya sekarang nyontoh siapa? Kiblatnya ke Amerika. Orang Amerika latihan pakai kemben seperti orang Indonesia, latihan gamelan seperti orang Indonesia. Wong Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Seharusnya kita pede dengan budaya kita sendiri. Kita itu dijajah dalam banyak hal, dijajah dalam masalah makanan, food. Coba kalau makan, saya kisah digulai budaya-budaya luar. Oh, sing digulai apa? Misui, apa kan? Apa? Ya misui wilah apa ora dong aku. Lah, saya itu orang yang mempopulerkan degan naik panggung itu saya. Yang mempopulerkan degan naik panggung saya, yang mempopulerkan kopi naik panggung itu saya. Dulu itu kiai-kiai saya lihat teman-teman saya kiai kalau naik panggung suguhane soft drink. Saya ngeman Pak cola, saya ngeman Pak Kiai. Yang diminum soda-soda terus. Saya sangat menghindari minuman yang berbau soda. Maka saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech. Nggak mau saya. Maka ini saya populerkan Kiai, ngombene degan. Ini bagus untuk para perokok, untuk detox. Saya mempopulerkan kopi tanpa gula supaya tidak kena penyakit gula. Kopi itu pahit, tapi banyak yang mencari. Makanya mbak-mbak jadi santri, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Orang kaya raimu, ya Allah. Kuwi rai apa papan karambol. Jadi budaya dengan percaya dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai belangkon? Karena saya pede. Saya kalau haji pakai belangkon, masuk Mekah ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Mumet dasku, belangkon ini bahasa Arab ya apa? Akhirnya ada, masa kolang suatun kan bukan. Akhirnya saya jawab, ada belangkon. Mau belangkon, belangkon itu apa? Ina uroksi, wadai endas. Ahada bom, apakah ini bom? Tak jawab ainu kak matamu. Akhirnya belangkon saya diminta diombang ngambung. Yo kecut kok goblok. Aku ora tau ngambung. Lah kita harus percaya dengan budaya kita sendiri. Budaya sarungan kaya Pak Kiai. Pakai budaya peci. Mas Acaka, peci itu budaya apa agama? Budaya apa agama? Budaya dan agama. Budaya, kok budaya dan agama gimana? Maka namanya songkok nasional. Beda kalau kopiah putih kayak Pak Kiai ini. Dulu Mbah Maimun itu melarang santrinya menggunakan peci putih. Karena peci putih itu lambang orang sudah berangkat haji. Haji yang mahal harus ke Mekah, repot, berusaha payah, maka kemudian sebagai pengharganya menggunakan kopiah putih. Lah sekarang sudah biasa, belum haji sudah menggunakan kopiah putih. Kalau dulu Mbah Mun nggak boleh, tapi sekarang ya silahkan saja. Songkok itu nasional, budaya, bukan agama. Menutup aurat itu budaya apa agama dek? Agama, tapi cara menutupnya budaya apa agama? Budaya. Orang Arab tutup auratmu. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Menggunakan jubah. Pertanyaannya, apakah orang Gerobokan harus sama menggunakan jubah seperti orang Arab? Jawabannya tidak. Wong pekerjaannya ngeduk pasir neng kali nganggo jubah. Yo little body, silite gatel kelebon wedi. Gaweane ngepek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro. Maka ya boleh menggunakan katok, sarung, katok kayak saya, baju, belangkon. Itu budaya. Bahwa menutup aurat itu perintah agama, cara menutupnya adalah budaya. Hormati budaya. Kearifan lokal, the local wisdom. Terima kasih deh. Ya yes. Nah, oke wes. Ya, Saka. Apa? Untuk melamar Anwar. Halim, dokter. Sama Kiai Salim kok.
Oh. Adik-adik sekalian, matur Pak Kiai, para asatid, Bapak tamu undangan, ibu-ibu yang saya muliakan. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga persatuan walaupun banyak perbedaan di antara kita, dan bisa menjadikan bangsa ini bangsa sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa dulu, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barokah doa saking Mbah Yai. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malikum yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. بحق الفتحة المعظمة وصف المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من هذا الخير وأن تعملنا مع أمانتك إلى الخير وأن تحفظنا في أجيالنا وأنفسنا وأولادنا ودينا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وغير إنك ولكل خير وتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم كفي محمد وكرمة محمد وبركة محمد وسواك محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله حفيظ الله لطيف الله قدير الله قدير أجل عيونك من أين اللهم يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي من أحد من خلقه يا أحد يا من لا آخر له إنك ترجع إلى منك خبت الأمال إلى فيك وانسدت الطرق إليك يا غيث المستغيثين غيثنا غيثنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظنا معنا اللهم سلمنا وسلم معنا اللهم بلغ ربنا كان كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.